kembali lagi di Kampus Plus 62, kali ini di episode 4. Kali ini aku Sekar lagi ada di depan Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Dan pada hari ini sedang berlangsung PKK Maba 2024. Kalau di Universitas Brawijaya sedang berlangsung Raja Brawijaya 2024. Nah, di episode 4 kali ini kita bakal nyajiin berita-berita seputar PKK Maba nih dari 4 kampus berbeda. Nantinya akan ada 8 berita. Kira-kira berita apa aja itu? Yuk simak beritanya. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Imam Santoso, dalam jumpa persnya, mengatakan bahwa seluruh fakultas yang ada di Kampus Biru siap menerima mahasiswa difabel. Untuk tahun 2024 ini, berdasarkan data yang ada sebanyak 32 mahasiswa difabel mendaftar di UB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 mahasiswa diterima melalui jalur seleksi oleh Universitas Brawijaya, dan 4 diterima melalui jalur seleksi reguler nasional. Total mahasiswa difabel yang diterima adalah 19 mahasiswa baru tahun 2024. Alhamdulillah, sebenarnya hampir semua fakultas telah bersedia menerima mahasiswa difabel sesuai dengan kondisinya. Pada saat ini ada 32 peserta pendaftar difabel, kemudian diterima sebanyak 15 orang melalui seleksi difabel Universitas Brawijaya. Kemudian ada 4 orang diterima melalui program seleksi reguler nasional. Jadi adik-adik itu diterima melalui jalur apakah SNBT maupun SBMPT. Ada sebanyak 4 orang. Jadi total 19 orang. Saat ini Universitas Brawijaya sudah memiliki pusat layanan disabilitas dan juga memiliki program yang dapat membantu mahasiswa disabilitas dalam mengikuti seluruh program pendidikan dan organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya. Pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2024, sedang berlangsung kegiatan Raja Brawijaya 2024, tepatnya pada hari pertama dari Raja Brawijaya Ardana 062. Opening ceremony pada hari ini dihadiri sebanyak 14.821 mahasiswa baru 2024, dibuka oleh sambutan dari Profesor Widodo selaku Rektor Universitas Brawijaya. Kemudian dilanjut dengan penampilan tarian dan juga reog sebagai pembuka. Simbolis dari penerimaan mahasiswa baru ini adalah dengan pemakaian jas alma mater dan juga topi Universitas Brawijaya yang diberikan kepada mahasiswa baru yang berprestasi sebagai representasi dari Universitas Brawijaya. Rangkaian dari PKKMB pada tahun ini adalah Raja Brawijaya hari pertama hingga hari ketiga, tepatnya pada tanggal 12 Agustus hingga 14 Agustus 2024, dilanjut dengan PKKMB masing-masing dari fakultas. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengenali potensi yang dapat mereka gali di Universitas Brawijaya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Malang, Adinda Irfayani melaporkan untuk Newspoint UB TV. Koordinator Tim Medis PKK Maba 2024, Dr. Syahnanda menjelaskan bahwa selama kegiatan orientasi mahasiswa baru, pihaknya sudah membuat perkiraan jumlah mahasiswa yang sakit berkisar 2 hingga 5%. Untuk itu, tim medis UB sudah membuat perencanaan dan antisipasi jika hal tersebut terjadi. Hingga hari pertama, angka mahasiswa baru yang sakit masih kurang dari perkiraan tersebut. Tim medis UB menggelar 8 posko kesehatan, 1 rumah sakit lapangan, dan juga 2 lokasi rujukan, yaitu Klinik UB dan RSUB. Jika terjadi mahasiswa atau panitia sakit, pihaknya akan melakukan pertolongan di posko tersebut sebagai tindakan pertama. Pada tindakan selanjutnya, jika membutuhkan lanjutan, sudah tersedia 3 mobil ambulans yang akan membawa ke rumah sakit. Kesehatan ini sudah mulai merencanakan cara kerjanya, sudah mulai 2 bulan sebelum hari H, sudah direncanakan dengan baik, sudah mulai koordinasi beberapa kali. Kemudian pada saat hari H, pagi tadi kita full tim, kita buka 5 posko di FK, di DPKA, kemudian Perpus Pusat, kemudian FTP, dan FEB. Nah, dari pantauan kita memang
kita sudah bisa atasi untuk perkiraan yang sakit itu sekitar 2% sampai 5% dari jumlah total masa baru, dan insya Allah tidak ada kendala yang berarti. Kita masih bisa berkoordinasi dengan tim-tim tersebut, dan kita menurunkan juga melaporkan 3 ambulan ya. 3 ambulan yang kita turunkan, jadi mitra kita dari RSUB, kemudian dari FK dan juga dari klinik UB. Dr. Syahnanda berharap dengan kesiapan tim medis, maka kegiatan PKK Maba dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan PKK Maba sendiri akan berlangsung hingga besok untuk tingkat universitas dan dilanjutkan tingkat fakultas hingga akhir pekan ini. Mahasiswa baru Universitas Brawijaya mendapat gemblengan penanaman nilai Pancasila dari mantan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Tokoh muda Jatim ini menilai bahwa kampus merupakan tempat yang paling tepat untuk menyemai dan membangun nilai Pancasila kepada mahasiswa. Sebagai generasi muda yang menuju dewasa, kampus menjadi area untuk berlatih menerima perbedaan pendapat, musyawarah, toleransi dan menerima keberagaman sebagai potensi. Perbedaan bukan lagi menjadi ancaman, namun menjadi alat untuk memperkaya wawasan dan membangun persatuan sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk itu, Emil optimis Universitas Brawijaya sebagai kampus besar dapat menjadi wadah yang tepat dalam membangun nilai Pancasila bagi sosok pemimpin nasional masa depan. Kata kunci dari Pancasila itu kan tadi ketuhanan, berkemanusiaan, menjaga persatuan, nasionalisme kita harus ada. Juga tentunya kita harus demokratis. Demokratis itu dalam konsep sebenarnya musyawarah untuk mufakat. Nah, spirit-spirit itu apakah kita jalankan dalam sehari-hari? Itu nggak otomatis harus dipupuk. Lingkungan kampus adalah lingkungan yang paling tepat karena istilahnya orang menyebutnya young adult ya. Young adult tuh dewasa tapi masih muda. Jadi orang dewasa muda. Jadi masih awal-awal menjadi seseorang yang dewasa. Disitulah ditempa dia untuk bisa mengamalkan nilai-nilai tadi. Nah, ideologi Pancasila tadi kan tentunya akan termanifestasi pada saat kita bersikap menghadapi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Nah, di situasi yang sulit aslinya orang muncul. Nah, mudah-mudahan kampus itu bisa jadi tempat untuk menempa itu. Oke, baik. Lalu apa strategi yang harus didesain terutama oleh pihak pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar diinternalisasi oleh mahasiswa khususnya di era digital saat ini? Nah, pertama memang kita kan tidak dalam sebuah era di mana kita melakukan surveillance ya kepada orang, bukan itu yang kita inginkan. Jadi bukan kepatuhan, yang kita harapkan kan adalah internalisasi tadi kata-kata yang bagus menurut saya, pengamalan secara. Jadi ya kampus bisa-bisanya membangun prinsip toleransi ya, tentunya satu toleransi beragama bisa dijalankan di kampus. Ya, bagaimana kita menghargai keberagaman agama, keberagaman budaya. Kalau di pemerintah itu ada forum kerukunan umat beragama, ada forum pembauran kebangsaan. Apalagi kampus seperti UB, pasti mahasiswanya dari berbagai Jawa Timur. Menurut Emil sudah mulai merintis langkah besar menerima keberagaman dengan program Gubernur Khofifah melalui Asrama Mahasiswa Kebangsaan. Langkah ini juga merupakan implementasi nilai Pancasila di tengah era global yang semakin menipiskan batas negara. 9.696 mahasiswa baru resmi diterima Universitas Padjadjaran di tahun akademik 2024-2025. Mahasiswa dari berbagai jenjang studi ini diterima melalui upacara resmi penerimaan universitas serta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru 2024. Dalam sambutannya Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti, MSI menyambut dan berpesan bagi mahasiswa baru ini agar berkomitmen menjadi mahasiswa yang berkualitas unggul dan berprestasi. Anda perlu merasa bangga tetapi bersyukur, yaitu Anda harus buktikan rasa syukur ini dengan kemudian lulus dari Universitas Padjadjaran. Oleh karenanya, atas nama warga Universitas Padjadjaran dengan bangga saya mengucapkan selamat bergabung putra dan putri terbaik bangsa di kampus Universitas Padjadjaran, kampus yang unggul, berdampak, dan berprestasi dunia.
Acara PKKMB ini bukan hanya penyambutan resmi dari Sivitas Akademika dan pimpinan Universitas Padjadjaran, tapi lebih dari itu, jadikan hari ini, pagi ini, Anda semua berkomitmen akan tentu saja menjadi mahasiswa berkualitas, lulus sebagai lulusan yang berkualitas dan unggul, kemudian berprestasi gemilang di panggung nasional maupun dunia. Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam PKKMB atau Prabu 2024, seperti seminar dan talk show inspiratif yang diharapkan dapat memberi semangat mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang ikut sekarang total ada 9.696 orang. S1-nya sekitar 7.000, kalau dengan D4 itu ada 8.000 gitu ya. Kalau dengan pasca total semua itu 9.696. Kalau prosesnya sekarang seperti biasa, protokoler, Bu Rektor diterima oleh pimpinan Unpad. Kemudian nanti setelah ini ada acara-acara yang seru di atas, di Lapangan Merah dan di PPBS. Itu diselenggarakan oleh teman-teman dari mahasiswa dan kita juga dari tim PKKMB. Sesuai tema ya, harapannya adalah rasa bahagia Padjadjaran. Mudah-mudahan mahasiswa baru datang ke Unpad ini merasa bahagia, merasa happy, kemudian mereka semangat untuk menjalani kehidupan baru mereka sebagai mahasiswa. Pesannya mungkin untuk mahasiswa, mudah-mudahan mereka happy mengikuti kegiatan ini, sehat, dan mereka siap untuk menghadapi kehidupan baru sebagai mahasiswa karena tentu beda dengan kehidupan mereka sebelumnya sebagai siswa. Mudah-mudahan mereka semangat teruslah sampai akhir acara dan sampai lulus nanti. Mahasiswa baru diberi pengenalan berbagai unit kegiatan, organisasi kemahasiswaan dan komunitas yang ada di Universitas Padjadjaran. Melalui Student Festival, mahasiswa baru diharapkan semakin mengenalkan lingkungan Unpad secara detail, serta menarik antusias minat dan bakat. Sebetulnya untuk Prabu itu sendiri, tiap tahunnya memang tidak jauh berbeda ya tentunya. Untuk tujuan utamanya sebenarnya untuk memperkenalkan lingkungan Universitas Padjadjaran terutama. Jadi mahasiswa baru yang baru hadir ke Jatinangor itu diperkenalkan Universitas Padjadjaran itu seperti apa sih, biar dia bisa langsung kenal terutama dengan lingkungan universitasnya gitu. Oke, kalau untuk dari kedua sendiri, tadi barusan kita telah melaksanakan talk show dengan salah satu influencer terkenal juga, yaitu Jerome Pauline. Kemudian sekarang juga akan melaksanakan student festival, yaitu parade dan bazar itu. Sebenarnya harapannya sangat besar untuk mahasiswa baru bisa mengenal Universitas Padjadjaran secara detail dari ULK, UKM, dan BSO gitu. Jadi tujuannya selain menarik antusias minat mereka untuk masuk kepada UKM dan BSO, tapi mereka juga bisa mengenal ternyata di Universitas Padjadjaran itu terdapat beragam LK, UKM, dan BSO gitu. Untuk pesan khusus dari saya sendiri sebenarnya adalah harapannya untuk mahasiswa baru setelah mengikuti Prabu bisa siap dan layak untuk melanjutkan di dunia perkuliahan gitu. Terutama bisa mengenal dahulu dunia Universitas Padjadjaran, lingkungan Universitas Padjadjaran seperti apa. Paling itu dari saya sendiri. Sebagai kegiatan penutup, mahasiswa baru menghadirkan Mega Presents Sandiakala, yakni mozaik dengan media nampan, dengan membentuk berbagai formasi. Berbagai macam hiburan turut disajikan bagi mahasiswa baru untuk semakin mengenalkan identitas Unpad dan Jawa Barat. Dari Jatinangor Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV untuk UBTV. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Pattimura menggelar PKKMB bagi 190 mahasiswa barunya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024. Dekan FPIK Lopulalan saat ditemui wartawan Pattimura TV di ruangannya mengatakan sebagai pimpinan fakultas, ia berharap dengan kegiatan PKKMB ini, mahasiswa baru bisa mengerti kondisi serta peran FPIK lebih luas. Hari ini Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura menyelenggarakan program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Sekitar 129 mahasiswa yang mengikuti PKKMB di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebagai pimpinan fakultas, kami berharap mereka mengerti kondisi di Fakultas Perikanan. Kami sudah menjelaskan berbagai hal dari dekan, wakil dekan mereka, dan agenda yang
dibuat oleh panitia di fakultas itu luar biasa. Mereka juga akan mengenal semua hal yang ada di fakultas ini, itu menjadi bekal bagi mereka untuk awal melangkah bagi pengembangan diri mereka yang datang di rumah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kami sudah menganggap mereka sebagai bagian kami, bagian keluarga besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan kami berharap mereka akan dibina, digembleng dengan berbagai ilmu pengetahuan, tridharma perguruan tinggi yang akan mereka dapatkan, akan membekali mereka, sehingga kami berharap mereka itu 4 tahun saja sudah selesai. Itu harapan kami. Jadi mereka dari berbagai latar belakang, dari berbagai wilayah yang ada di Maluku, tapi juga ada dari luar Maluku. Ada dari Medan, ada dari Makassar, ada dari Toraja, ada dari Kalimantan. Itu luar biasa. Jadi mahasiswa Fakultas Perikanan tidak hanya berasal dari Maluku, tapi dari Nusantara Indonesia. Dekan Lopulalan berharap kegiatan PKKMB ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa yang baru masuk ke kampus Universitas Patimura. PKKMB ini merupakan kegiatan awal hingga mahasiswa baru ini nantinya akan menjadi sarjana yang handal untuk menyelesaikan masalah-masalah perikanan dan kelautan yang ada di Maluku. Dari Ambon, Tim Liputan Patimura TV melaporkan untuk UBTV. Expo KN Tematik 2 Universitas Semarang kembali digelar 6 Agustus 2024 di Auditorium IR Wijatmoko, USM mengusung tema kolaborasi untuk ketahanan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan Expo tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak. KKN Tematik 2 Universitas Semarang berfokus pada 2 topik utama, yaitu penanggulangan bencana dan pencegahan stunting. Wakil Rektor 1 Universitas Semarang, Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsih, MP, menyatakan bahwa KKN Tematik bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan di masyarakat. Kami bahwa KKN Tematik itu adalah KKN yang memang ditujukan untuk membantu memecahkan suatu permasalahan di masyarakat. Nah, kebetulan di daerah kalian pada awalnya ya waktu itu dengan Wijen kan ada masalah stunting, kemudian kita membantu dengan melakukan KKN Tematik selama 2 bulan. Karena kalau KKN Tematik selama 2 bulan itu kan nanti kegiatan KKN itu bisa dikonversi menjadi kegiatan PKM mandiri, jadi konversi 11 KS. Sehingga pada tahun kemarin tahap pertama untuk KKN Tematik stunting, alhamdulillah kita berhasil. Jadi tahun ini mulai diteruskan, termasuk juga ada permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana baik di tingkat provinsi maupun di Kota Semarang untuk kita berkontribusi membantu kegiatan dari kebencanaan. Nah, akhirnya tahun ini kemudian kita buka pendaftaran adik-adik mahasiswa dan ada 100 mahasiswa yang kemudian berminat untuk mengikuti KKN Tematik baik di kebencanaan maupun di... Topik penanggulangan bencana dalam KKN Tematik 2 USM. Ini menjadi sebuah kolaborasi antara USM dengan BPBD Provinsi Jateng maupun Kota Semarang dalam berkontribusi menanggulangi bencana. Pihak BPBD Jateng menjadikan KKN Tematik Kebencanaan USM ini sebagai role model BPBD melakukan sosialisasi kerjasama ke PTN PTS di Jawa Tengah. Sebanyak 8 kelurahan menjadi fokus pengaplikasian topik penanggulangan bencana dan 1 kelurahan yang berfokus pada stunting. Tadi tanggapan dari pihak BPBD, dari Pak Camat, saya kira sangat positif ya untuk kegiatan stunting selama itu masih ada ya. Stunting kalau sudah nggak ada masalah stunting kan kita nggak perlu juga kan KKN Tematik. Nanti kita lihat ke depan apakah untuk tahun depan itu stunting sudah bisa teratasi. Kalau belum ya kita masih bisa untuk menuntaskan. Kebencanaan biasanya kan itu setiap tahun selalu ada. Jadi saya kira kebencanaannya masih terus. Nah, nanti kita lihat program yang lain apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kota Semarang, dan nanti kita akan terjun untuk menyelesaikan masalah melalui KKN Tematik. Evaluasi akan terus dilakukan dalam pelaksanaan KKN Tematik ini. Program KKN Tematik ini dapat menjadi salah satu upaya nyata dalam membantu masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Universitas Hasanuddin kembali menggelar kegiatan PKKMB Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru tahun 2024. Kegiatan ini digelar pada Senin 12 Agustus 2024 di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. PKKMB tahun 2024 kali ini bertemakan Generasi Muda Unhas Berdaya Berkarya untuk Indonesia Maju.
PKKMB ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa baru Unhas tahun 2024 dalam menghadapi proses transisi menuju kematangan dan kemandirian sebagai mahasiswa. Tak hanya itu, PKKMB juga berperan sebagai pendorong adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan baru di perguruan tinggi, serta memberikan pondasi yang diperlukan untuk meraih kesuksesan dalam perjalanan pendidikan mereka. Acara PKKMB dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin MSc. Dalam sambutannya, Rektor Unhas menyampaikan bahwa masuk menjadi mahasiswa di Unhas bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, Rektor Unhas bangga kepada seluruh mahasiswa baru yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Hasanuddin. Kita menyemangati calon pemimpin bangsa, mahasiswa baru untuk selamat datang ke Unhas dengan semangat yang membara, dengan tentu cita-cita yang mulia untuk supaya nanti kita bisa bantu mereka untuk bersama-sama menggapai cita-cita itu. Yang kedua, kita hadirkan para pembicara-pembicara, inspirator-inspirator penting, mulai dari pemerintah. Hari ini Ketua Kadin loh Republik Indonesia, Pak Harsat, datang langsung ke sini, pesawat pribadi hanya untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, supaya menjadi bagian dari generasi muda untuk menggerakkan ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Yang ketiga tentu sebagai keluarga besar Unhas, kita akan memperkuat persatuan antara seluruh lapisan mahasiswa bersatu sesama mahasiswa dengan dosen, dengan tending, dengan pimpinan, sehingga Sivitas Akademika Unhas akan terus berjaya untuk kemudian menjadi kebanggaan bersama. Tentu seluruh alumni juga kita undang melalui berbagai macam media, sehingga kemudian menyemarakkan keberadaan mahasiswa baru dalam keluarga baru di Universitas Hasanuddin. PKKMB tingkat universitas terbagi menjadi 2 gelombang, yakni pada sesi pagi dan sesi siang. Mahasiswa baru yang mengikuti sesi siang diwajibkan untuk mengikuti acara pada sesi pagi secara daring via Zoom atau YouTube. Unhas, kegiatan yang dimulai Senin 12 Agustus 2024, adalah PKKMB tingkat universitas hari kedua dan ketiga 13 hingga 14 Agustus 2024, yakni pelaksanaan PKKMB tingkat fakultas dan tingkat departemen. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBI TV. Nah, gimana pemirsa, berita-berita di pekan ini bagus-bagus kan? Dari sekian banyak kampus di Indonesia gitu kan, berita-beritanya sangat menarik. Jangan lupa juga saksikan episode selanjutnya di Kampus Plus 62 setiap hari Jumat di UB TV pukul 14.30, dan juga jangan lupa saksikan tayangan tundanya di channel YouTube UB TV Brawijaya setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga pemirsa buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kita supaya channel UB TV Brawijaya semakin berkualitas. See you di episode selanjutnya.